apa sih yang menjadi kelebihan ketika saya berinvestasi di produk derivatif emas ini tadi? Ya, jadi kelebihan yang pertama ya, yaitu modalnya, yang terkait dengan modal. Modalnya sangat-sangat kecil dan terjangkau. Ya, jadi modal yang dibutuhkan itu hanya sekitar 1,5% sampai dengan 4%. Ini dari total value-nya, ya. Nah, nanti mungkin akan kita pelajarin value-nya seberapa besar sih kayak gitu. Kalau misalnya saya investasi di sini, terus kemudian kalau saya harus mengeluarkan modal ya cukup 1,5% ataupun 4%, nah ini value-nya berapa nih sebenarnya kayak gitu. Nah, nanti akan kita pelajarin di slide selanjutnya. Nah, untuk kelebihan yang keduanya yaitu two ways opportunity, ya. Jadi kita bisa mendapatkan peluang, ya, peluang profit tentunya ya, pada saat harga itu naik ataupun turun. Ya. Jadi peluangnya sangat-sangat tinggi. Jadi kalau di konvensional atau misalnya kita beli emas fisik, itu kita hanya mengharapkan harganya naik aja ya. Jadi misalnya kita beli emas misalnya 1 gramnya misalnya 800.000 ya, terus kemudian kita tungguin sampai dengan harganya 900.000 baru bisa kita jual. Ya, baru kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu namanya peluangnya hanya satu arah ya, one way opportunity namanya. Tapi kalau transaksi ataupun investasi di produk derivatif emas ya, itu kita memiliki yang namanya peluang two ways opportunity ya, atau peluang mendapatkan profit pada saat harga naik ataupun harganya turun ya. Gimana nih caranya, kok bisa ya harga emas kalau turun kita masih dapat berpeluang untuk mendapatkan profit kayak gitu. Nah, ini akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya. Nah, kelebihan yang selanjutnya yaitu transaksi ataupun investasi di derivatif emas, ini transaksinya langsung dilakukan di dalam bursa. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman sudah banyak belajar atau sering membaca terkait dengan pasar modal ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau di sana itu kan biasanya investasinya berupa saham kayak gitu kan. Atau misalnya nabung saham kayak gitu ya, investasi saham di sana. Nah, tapi kalau di sini derivatif emas ya, ini transaksinya juga bisa ditransaksikan di dalam bursa. Nah, bursanya apa? Nah, bursanya kebetulan adalah bursa ICDX ya. Jadi mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah dikenalkan juga bahwa apa itu ICDX, bursa ICDX ya. Nah, ini transaksinya nanti bisa langsung dilakukan di dalam bursa. Nah, kelebihan yang selanjutnya yaitu terkait dengan kelebihan investasi di derivatif emas, yaitu terkait keamanan dana. Nah, ini memang kebanyakan orang menanyakan kalau misalnya saya investasi di apapun itu, biasanya mereka menanyakan nih, keamanan dana saya seperti apa ya, kayak gitu lah. Nah, untuk investasi derivatif emas sendiri, khususnya ini di Bursa ICDX, itu seluruh dana investasi nasabah itu nantinya akan ditempatkan di lembaga clearing, ya. Jadi itu adalah pihak ketiga yang nantinya itu menjamin dana dari semua investor kayak gitu, yang melakukan investasi di produk derivatif emas, ya. Nah, ini terkait dengan apa kelebihan investasi di derivatif emas. Nah, mungkin ini akan saya bahas satu-satu ya, terkait dengan modal kecil dan terjangkau ini. Yang pertama, kenapa kita modalnya kecil ya? Karena kita menggunakan yang namanya sistem leverage. Leverage itu apa sih? Jadi leverage itu sama aja seperti daya ungkit ya. Jadi kalau misalnya jadi dengan deposit misalnya let's say misalnya 10 juta ya. Ini saya berhak atau bisa melakukan investment atau transaksi dengan total misalnya 100 juta. Nah, itu artinya leverage-nya 1:10 ya. Jadi yang namanya leverage itu atau daya ungkit itu sebagai pengungkit ya. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, kalau misalnya saya memakai leverage 1:10 seperti itu, jadi artinya apa? Artinya kalau saya memiliki modal yang sebesar 10 juta ya, itu saya dapat membeli aset 10 kali lipat ya. Jadi berapa berarti? Ya tinggal dikalikan aja 10 kali lipatnya. Berarti saya bisa memiliki aset atau saya bisa membeli aset dengan total 100 juta. Nah, kalau saya memiliki modal yang hanya misalnya 10 juta kayak gitu loh. Nah, tentunya jika value ataupun aset yang kita beli itu tadi dengan total 10 kali lipat atau 100 juta, jika aset tersebut mengalami yang namanya kenaikan ya, atau mendapatkan profit misalnya 5%, kenaikan 5%. Nah, itu artinya kita yang melakukan transaksi di produk derivatif karena kita tadinya itu yang tadi kita menggunakan sistem leverage, artinya keuntungan kita juga pastinya juga akan mengikuti juga, ya. Jadi kalau misalnya saya punya 10 juta,
Kalau saya mendapatkan profit 5%, berarti keuntungan saya 500.000, kayak gitu loh. Tetapi karena kita menggunakan sistem leverage yang 1:10 tadi, berarti keuntungan kita juga pasti dikalikan 10 kali lipat juga. Jadi keuntungan kita bukan 500.000, tetapi 5 juta rupiah, kayak gitu loh. Sama, jadi ya, karena tadi misalnya 10 juta tadi, kita bisa membeli aset yang total 100 juta. Nah kalau kita hitung, misalnya kenaikannya 5% dari 100 juta, itu hasilnya akan 5 juta juga, sama. Ya. Jadi itu kenapa kita dikatakan bahwa investasi di emas derivatif itu modalnya sangat kecil kayak gitu. Karena dengan modal kecil kita bisa melakukan investment yang nilainya itu mungkin bisa 10 kali lipat atau mungkin bisa lebih, tergantung nanti dari leverage-nya berapa kali kayak gitu. Nah, ya yang selanjutnya adalah ini kalau saya bandingkan emas tradisional dengan emas derivatif ya. Terkait dengan yang slide sebelumnya bahwa kita menggunakan leverage itu tadi sehingga kita memiliki atau hanya mengeluarkan modal yang sangat-sangat kecil dan terjangkau. Jadi saya contohkan seperti ini. Ini saya ambil produknya sama emas tadi ya. Jadi contoh misalnya aset yang ditransaksikan ini adalah emas ya. Jadi kalau misalnya kita bicara emas ya kita harus sesuai dengan mutunya. Jadi kalau di sini emasnya LM logam mulia itu pasti mutunya adalah 99,9. Sama di derivatif yang kita transaksikan juga itu. Tetapi di derivatif itu kita hanya melakukan transaksi nilainya saja ya. Ya, itu tadi. Jadi kalau misalnya bingung ya itu tadi karena kita hanya melakukan nilainya saja ya. Contoh aset yang kita transaksikan itu adalah emas dengan kemurnian yang sama ya kan. Kalau di tradisional contoh misalnya saya membeli 1 troy ounce emas ya. Kebetulan harganya di harga 1.900 per troy ounce. Ya, jadi sebagai informasi, troy ounce itu adalah satuan standar harga emas di seluruh dunia ya. Semuanya pasti di seluruh dunia kalau mereka menghitung emas ya harga emas pasti menggunakan yang namanya troy ounce. Dan 1 troy ounce itu kalau kita convert menjadi gram itu setara dengan 31,1 gram. Ya, itu nilainya kayak gitu ya. Jadi setara. Jadi kalau misalnya saya beli 1 troy ounce itu setara dengan 31,1 gram. Nah, kalau di tradisional atau saya tadi membeli emas fisik, uang yang harus saya keluarkan untuk membeli yang 1 troy ounce ini, saya harus mengeluarkan uang sebanyak 1.900 US dollar. Ya, karena harganya adalah di 1.900 US dollar ya per troy ounce-nya. Berarti saya emas fisiknya juga harus mengeluarkan di 1.900 US dollar. Tetapi karena di derivatif itu menggunakan yang namanya leverage, nah itu kita cukup mengeluarkan yang namanya 1,5% tadi itu tadi, ya modalnya sangat terjangkau yang kecil tadi, yang cuma 1,5% sampai dengan 4%. Di sini saya contohkan misalnya, let's say saya cukup mengeluarkan yang namanya modal itu 30 US dollar. Nah, ini dari modal sudah beda nih ya. Kalau ya tradisional saya harus mengeluarkan 1.900 US dollar ya, tapi kalau di derivatif saya cukup mengeluarkan 1,5% saja, sampai dengan 4% lah, sekitar segitulah. Ya, ini 1,5% sampai dengan 4% itu dihitung dari sini, dari harga ininya. Ya. Nah, pada saat harga gold itu mengalami kenaikan, nah contoh misalnya harga goldnya itu mengalami kenaikan dari 1.900 naik ke 910 per troy ounce-nya. Ya, berarti keuntungan di tradisional itu mengalami kenaikan atau keuntungan sebesar berapa? Keuntungannya sebesar 10 US dollar. Nah, di derivatif keuntungannya berapa? Pasti sama juga, ya. Karena akan dikalikan sama dengan yang itu tadi, ya seperti yang slide sebelumnya itu tadi. Nah, sama halnya juga pada saat mengalami penurunan, ya. Jadi kalau misalnya harga emas itu mengalami penurunan dari harga 1.900 turun ke harga 1.890, artinya di emas fisik saya, ya, yang dengan cara tradisional itu tadi, saya akan mengalami kerugian sebanyak 10 dolar. Dan derivatif berapa kerugiannya? Juga pastinya juga akan sama. Ya. Jadi ini dari sini sebenarnya sudah kita bisa lihat dan kita bedakan bahwa investasi di emas yang secara tradisional ataupun konvensional itu jika dibandingkan dengan investasi yang bentuknya adalah derivatif, itu derivatif akan lebih atau semakin efisien, lebih efisien tepatnya ya, karena dari sisi modal pastinya lebih kecil, ya kan? Tapi dari sisi keuntungan dan kerugian sama, ya. Jadi perbedaannya itu tadi. Nah. Hal-hal lain mungkin yang mempengaruhi adalah kalau di emas fisik ya saya harus membayar lunas, ya kan.
Tetapi kalau di derivatif, saya tadi bisa menggunakan yang namanya leverage itu tadi, tidak perlu mengeluarkan uang yang sebanyak itu, tapi cukup mengeluarkan uang sebesar 1,5% ataupun 4%. Kemudian yang lain adalah kalau di tradisional biaya penyimpanan pasti ada, terus kemudian kehilangan bunga bank. Nah, biasanya daripada misalnya ini di 1.900 US dollar, daripada belikan semuanya, lebih baik saya pakai derivatif, sisanya saya masukin ke bank. Nah, saya akan dapat bunga. Nah, itu lebih baik seperti itu ya. Nah, terus kemudian kalau di tradisional modalnya lebih besar, lalu spread jual belinya juga pastinya besar juga ya. Tetapi kalau di derivatif itu tidak perlu yang namanya tempat penyimpanan, nggak perlu ya kan. Terus kemudian modal awalnya juga lebih kecil. Terus kemudian spread jual belinya itu juga pastinya akan lebih kecil juga. Nah, ini yang terakhir adalah pastinya dijamin oleh lembaga clearing kalau di derivatif ya gitu. Nah, ini adalah perbedaan terkait dengan emas tradisional dan emas derivatif. Nah, yang selanjutnya adalah two ways opportunity. Tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita transaksi ataupun investasi di emas derivatif, itu kita memiliki yang namanya peluang keuntungan dua arah, ya, two ways opportunity. Jadi di mana pada saat harga akan mengalami kenaikan, atau mengalami tren kenaikan. Contoh misalnya harga emas mau naik nih, dari harga 1.900 per troy ounce mau naik nih ke harga 1.000, atau misalnya ke 2.000 US dollar per troy ounce-nya, yang kita transaksikan adalah dengan cara membeli terlebih dahulu. Nah, itu peluang yang pertama. Kemudian setelah harganya naik, baru kita close atau misalnya kita jual. Nah, ini udah paham semuanya lah. Ya. Tapi ada satu lagi keuntungan ataupun peluang. Pada saat harga emas itu akan mengalami penurunan. Ya. Nah, pada saat harga emas akan mengalami penurunan, itu kita juga bisa berpeluang untuk mendapatkan yang namanya keuntungan juga. Ya. Caranya seperti apa? Jadi kalau misalnya tadi harganya mau naik, kita beli duluan. Tetapi kalau misalnya harga emas akan turun, ya, itu kita bisa melakukan transaksi yang namanya sell duluan atau short sell duluan, ya. Baru pada saat nanti harganya turun, baru nanti akan kita close sell-nya itu tadi. Jadi pada saat harganya turun, semakin turun kita akan semakin untung. Nah, ini bedanya, ya. Nah, mungkin di benak teman-teman yang baru belajar terkait dengan produk derivatif ini masih bingung. Pak, kok ini harga turun malah untung, gimana ceritanya Pak? Kalau harga naik ya udah pasti untung, itu udah umum lah ya. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya harga turun kok bisa untung? Nah, ini di sini saya sudah berikan simple logic ya. Kenapa harga turun itu bisa untung? Jadi saya contohkan misalnya seperti ini, logiknya seperti ini. Jadi biar teman-teman biar memahami ya. Yang pertama misalnya di tanggal 1 Januari. Nah, ini saya. Nah, ini Mas Dedi ya. Mas Dedi saya ya, bukan Mas ya. Ya, jadi kebetulan saya menganalisa harga beras. Nah, ini saya pakai beras saja biar teman-teman memahami dan simpel ya. Contoh misalnya saya menganalisa harga beras. Kayaknya harga beras ini bakalan turun deh beberapa hari ke depan. Gimana ya caranya biar pada saat turun saya dapat keuntungan. Nah, di hari yang sama di tanggal 1 Januari ketika saya menganalisa harga beras bakalan turun, kemudian saya pergi ke tetangga saya. Contoh misalnya kebetulan tetangga saya ini Mbak Nadine. Saya datang ke rumah Nadine, saya pinjam beras dong 1 kilo. Nanti beberapa hari kemudian saya balikin deh, 2 hari atau 3 hari kemudian, saya dikasih kemudian ya. Nah, setelah saya dikasih pinjam beras sama Nadine, di hari itu juga saya langsung pergi ke pasar ke pedagang beras untuk menjual beras itu tadi yang saya pinjam dari Nadine itu tadi. Ya. Nah, ketika saya jual di hari itu, ternyata harga beras harganya 100.000 per kilogramnya. Ya. Nah, saya pulang dengan membawa uang cash 100.000. Ya. Dan ternyata 3 hari kemudian di tanggal 3, ternyata analisa saya itu benar. Ternyata harga beras turun. Turun ke berapa? Harganya ternyata turun ke harga 70.000. Nah, mengetahui harga beras turun, kemudian saya di hari itu juga saya langsung pergi ke pasar untuk membeli beras. Kalau yang pertama tadi saya jual, kalau yang sekarang di tanggal 3 harga beras turun, saya beli. Ya. Harganya berapa? Harganya 70.000. Saya belinya berapa? Ya, 1 kilo. Nah, setelah saya beli beras sebanyak 1 kilo, ya, yang harganya 70.000, kemudian di hari itu juga saya pulang, terus kemudian saya ke rumah Nadine, Nat, ini beras yang kemarin saya pinjam, saya kembalikan ya. Nah, udah clear ya. Nah, dari penurunan harga beras, di sini saya sudah jelas yang namanya mendapatkan keuntungan sebanyak 30.000. Nah, ini adalah logik sederhana. Jadi yang namanya harga turun itu nggak muluk-muluk pasti rugi, ya. Jadi di pasar derivatif, di investasi derivatif khususnya di emas ya, harga turun justru kita bisa berpeluang untuk mendapatkan keuntungan kayak gitu. Jadi simple logiknya seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini kalau pada saat peluang pada harga itu mau naik.
ya. Jadi sebelum saya investasi biasanya harus saya analisa dulu nih, ini bakalan naik apa enggak sih ini harga emas misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya analisa ternyata harga emasnya, oh ini kayaknya mau naik, kemudian saya beli ya. Contoh misalnya saya beli di harga 1.000 ya kan, terus kemudian harganya naik di harga misalnya di 1.010 US dollar per troy on-nya. Nah, keuntungan saya berapa? Ya berarti tinggal selisihnya aja. Yang saya beli di harga 1.000, terus kemudian naik ke harga 1.010, berarti keuntungan saya adalah 10 US dollar. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya kalau harganya turun nih, gimana sih kalau peluang pada saat harga turun? Ya caranya yang tadi ya. Jadi ketika kita analisa, kayaknya nih harga emas bakalan turun deh. Ini kayaknya udah tinggi nih, nggak bakalan naik lagi. Gimana ya caranya? Nah, saya tinggal ngambil posisi yang namanya investasinya namanya short sell itu tadi. Ya, saya transaksinya bukan buy, tapi saya ngambil posisi short sell. Nah, di sini misalnya saya ambil posisi short sell di harga 1.000 ya. Setelah saya short sell, ternyata harganya turun benar ke harga 983. Nah, keuntungan saya berapa? Nah, keuntungan saya ataupun profit saya berarti ya selisihnya tadi ya. Jadi inilah peluang kalau kita misalnya melakukan transaksi ataupun investasi di derivatif. Jadi di mana harga itu naik, kita bisa berpeluang untuk mendapatkan profit, atau sebaliknya, kalau harganya turun, kita juga bisa berpeluang untuk mendapatkan profit juga. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu transaksinya langsung di bursa. Ya, jadi bursa ICDX ini adalah sebagai tempat transaksi emas derivatif itu nantinya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti, saya tertarik nih, saya mau investasi kayak gitu di emas derivatif, gimana sih caranya kayak gitu ya. Nah, nanti transaksinya itu dilakukan langsung di dalam bursa. Nah, bursanya adalah bursa ICDX. Nah, contoh misalnya seperti ini, nanti kalau misalnya teman-teman menjadi investor atau nasabahnya, nah itu bisa datang ke member-member bursa dari ICDX ya, untuk bisa berinvestasi atau bertransaksi di emas derivatif. Nah, ICDX sendiri itu adalah sebagai bursanya. Nah, nanti bursa itu setiap bursa pasti kan memiliki yang namanya anggota bursa ya, sama seperti di bursa efek. Di bursa efek itu juga pasti punya yang namanya member bursa kayak gitu ya. Nanti bisa langsung transaksinya itu langsung di bursa. Nah, tapi caranya seperti ini ya, prosesnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu produk emas derivatif apa sih yang bisa saya transaksikan di bursa ICDX ya. Jadi kalau kita tadi sudah pelajarin banyak terkait dengan produk emas derivatif ya. Nah, sekarang poinnya adalah saya mau investasi nih produk derivatif ya. Apa ya produknya namanya ya, kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin produk emas derivatif itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia itu sangat banyak sekali kayak gitu loh. Tapi kalau kita mau transaksi yang transaksinya langsung di dalam bursa ya, itu ada satu produk namanya yang kita baru launching dari ICDX, itu namanya adalah produk GoEffect ya. Jadi produk GoEffect itu apa sih? Nah, nanti untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak terkait dengan transaksi ataupun investasi di emas derivatif, di produknya namanya produk GoEffect. Nah, ini teman-teman harus mengikuti nanti percakapan masa depan selanjutnya ya. Jadi ini untuk masa depan teman-teman semuanya juga ya kan. Kita bisa berinvestasi, mengelola keuangan kita juga di sini. Jadi namanya produk atau investment itu sangat banyak sekali ya, khususnya ini tadi saya di awal sudah saya bahas ya terkait dengan emas ya. Kalau di percakapan masa depan yang pertama, kedua itu membicarakan banyak terkait dengan emas fisik, terus kemudian emas digital ya. Nah, sekarang hari ini kita membahas tadi yang kita sudah bahas yaitu emas derivatif. Nah, tentunya produknya kalau untuk emas derivatif sendiri itu di bursa ICDX yang transaksinya benar-benar terjadi di dalam bursa ya. Itu namanya adalah produk GoEffect. Nah, kalau yang pengen tahu lebih banyak terkait dengan apa itu GoEffect ya, nanti teman-teman bisa mengikuti sesi selanjutnya di percakapan masa depan selanjutnya ya. Tentunya untuk tanggal dan waktunya nanti pastinya akan diinformasikan kembali. Nah, ini juga menjadi salah satu persyaratan tadi ya yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadine ya, untuk mendapatkan sertifikat dan lain-lain, tentunya juga harus mengikuti di sesi selanjutnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu fokus mereka adalah ketika saya melakukan investment, itu apakah dana saya itu aman, kayak gitu ya. Karena yang terpenting adalah itu, ya. Kalau misalnya investment, untung rugi, itu terkadang sudah wajar ya. Misalnya nggak cuma di emas saja. Contoh misalnya saya emas di emas fisik ya, saya beli emas fisik di harga
1 juta ya, kemudian harganya turun ke harga 900.000, nah itu artinya saya mengalami kerugian. Tapi itu adalah suatu hal yang wajar ya, kayak gitu, karena turunnya harga sebuah aset itu tadi. Tapi yang terpenting adalah amannya, seberapa aman ya, terkait dengan dana kita. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan juga bahwa transaksi ataupun investasi di emas derivatif itu sangatlah aman. Kenapa? Karena seluruh dana nasabah nantinya pasti akan ditempatkan di lembaga clearing. Nah, kalau untuk dari bursa ICDX sendiri ya, kita bekerja sama dengan salah satu lembaga clearing ada di Indonesia, yaitu namanya adalah ICH, nama lembaga clearingnya. Jadi seluruh dana nasabah nantinya akan ditempatkan di lembaga clearing. Itu yang menjamin nanti keamanan dana setiap nasabah. Di mana yang namanya lembaga clearing, nggak cuma di Indonesia aja, nggak cuma ICH aja, itu pastinya diawasin oleh otoritas terkait, ya dari pemerintah, dari manapun lah. Nah, itu yang membuat bahwa dana nasabah nantinya akan aman dan terjamin di sana, seperti itu. Ya, oke. Mungkin terkait dengan emas derivatif, penjelasan dari saya cukup ini aja. Nah, mungkin nanti teman-teman yang pengen tahu lebih banyak gimana sih caranya ya, kayaknya saya pengen deh atau apa kayak gitu ya, atau pengen tahu lebih banyak deh kayak gitu. Nah, itu nanti akan saya bahas lebih banyak itu nanti di sesi kedua, di percakapan masa depan yang kedua ya, terkait dengan investasi di emas derivatif ini. Karena itu tadi yang tadi saya sampaikan, kita memiliki peluang yang unik itu tadi, kita memiliki peluang kalau harganya naik ataupun turun kayak gitu loh. Jadi nanti kita nggak bingung nih, mungkin kalau kita masuk konvensional, kita beli di harga 1 juta, kemudian harganya turun, kita tungguin sampai nanti harganya naik kapan ya, kayak gitu ya. Tapi kalau di emas derivatif nggak perlu seperti itu, justru sebaliknya, pada saat kita melihat harga itu, kayaknya ini harganya udah tinggi deh, kayaknya bakalan turun deh, kayak gitu. Ya berarti ya kita tinggal transaksi aja yang namanya short sell itu tadi. Semakin turun, kita justru semakin untung. Semakin turun lagi, kita justru semakin untung, kayak gitu loh. Jadi yang namanya harga turun nggak muluk-muluk soal rugi ya. Karena kalau di transaksi di produk derivatif justru kita sebaliknya. Bisa jadi kita bisa mendapatkan keuntungan juga. Kayak gitu.